Shalom. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, pasti hari ini sehat semua ya. Sebelum kita memulai chapel, sebelum berdoa kita mengangkat pujian Bapa Engkau baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di pagi hari ini yang indah Tuhan. Kami ada itu semua karena kebaikan-Mu, itu karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan mengucap syukur bersama anak-anak kami akan mulai chapel Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semua? Ya, oke. Hari ini kita akan mengangkat satu pujian lagi, ya. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sangat sayang sama kita. Hari ini kita ada itu dikasih anugerah yang besar. Karena apa? Kita diberi nafas. Hari ini udaranya bagus dan gak hujan. Ya, tapi kita tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Ya, yuk kita angkat pujian bersama-sama. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
hari ini kita akan sudah mengangkat pujian, hati kita sudah bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Sekarang tibalah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu buah pujian. Ya, kita angkat sebuah pujian firman pelita bagi kakiku. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang masih Kau limpahkan hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami ya Bapa, dan jika sebentar ya Bapa, kami hendak membaca sedikit dari firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati pembacaan firman hari ini ya Bapa, dan Engkau yang hadir ya Bapa di sini di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, mampukanlah kami memahami akan firman-Mu, dan mampukanlah kami hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa berkatilah kami selalu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 36. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab di hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari ayat pembaca yang telah kita baca, Kisah Para Rasul 2 ayat 22-36 merupakan khotbah Petrus kepada jemaat sesudah peristiwa Pentakosta. Petrus menjelaskan kepada para jemaat tentang hakikat Yesus dan memberikan peneguhan bagi iman jemaat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Dari kesaksiannya, Petrus juga mengajak agar semua orang yang mendengarnya mau mengenal Yesus lebih dalam melalui karyanya dalam diri mereka masing-masing. Kita, sebagai anak-anaknya, harus mengimani Yesus sebagai juru selamat yang telah melepaskan kita umat manusia dari jerat dosa dan maut. Tuhan memiliki tujuan yang jelas untuk kita, dan dengan mencapai tujuannya itu, Dia bersedia menanggung semua itu dengan cara disalibkan. Dan dari firman yang telah kita baca, kita juga diingatkan kembali bahwa kita adalah saksi atas apa yang telah terjadi kepada Tuhan Yesus sampai kepada hari kebangkitannya. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada para murid untuk memberitakan firman-Nya. Seperti Petrus menghimbau dan mengajak semua yang mendengarnya agar mau menerima Yesus dan mengenal semua karyanya dan mempersaksikannya di tengah-tengah kehidupannya, supaya Roh Kudus menyinari setiap hati orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang sudah melakukan tugasnya dengan sempurna bagi kita di dunia ini. Ia datang kepada dunia untuk menanggung dosa kita, menanggung dosa manusia di kayu salib, agar kita, anak-anaknya, diselamatkan dari hukuman dosa dan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan selamanya. Tuhan rela mati dan bangkit untuk menunjukkan kuasanya atas maut. Tuhan kita itu hidup. Yesus begitu mengasihi kita. Ia tidak hanya beserta kita, namun juga Ia mau mati untuk menggantikan kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi anak Tuhan yang benar. Salah satu cara agar kita menjadi murid Tuhan yang baik dan benar adalah dengan menjadi anak yang bertanggung jawab, baik kepada Tuhan, orang tua, diri sendiri, dan maupun orang lain. Segala hal yang telah dikerjakan Tuhan Yesus sampai pada kematian dan kebangkitannya menjadi sebuah kesaksian bagi orang percaya dan bagi kita juga. Dengan demikian, akan semakin banyak yang menjadi percaya dan beroleh keselamatan yang Tuhan berikan. Karena hanya di dalam Tuhan, kita dapat memperoleh keselamatan. Demikianlah firman yang sudah kita dengar ya anak-anak ya. Nah sekarang kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih mulai pagi hari ini kami sudah mengikuti chapel dengan baik Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Bapa. Biarlah di pagi hari ini Engkau memberkati anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 Tuhan, berikan hikmat, kepintaran, kepandaian yang daripada-Mu Tuhan, supaya anak-anak kami bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan pembelajaran jarak jauh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.